Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. BMKG Wilayah 3 Bali memastikan seluruh kabupaten di wilayah Bali sudah mulai memasuki musim hujan. Langgar izin tinggal, imigrasi mendeportasi wanita warga negara Jerman. Teater bawah air memadukan akrobatik, budaya dan seni akuatik. Umat Hindu saat ini tengah bersiap menyambut Hari Raya Galungan yang jatuh pada tanggal 28 Februari mendatang. Banyak perlengkapan yang harus dipersiapkan dan semuanya bermakna dan wajib dilakukan. Salah satunya adalah cenige daun lontar. Cenige merupakan salah satu perlengkapan yang wajib ada dalam prosesi Hari Raya Galungan. Biasanya cenige dipasang di tempat suci di pura maupun pemberajan. Mendekati Hari Raya Galungan, perajin cenige di Desa Mengwi Badung sibuk menerima pesanan yang terus berdatangan. Pesanannya udah dari 2 bulan yang lalu, Bapak. Kalau dari satu dagang mereka rata-rata ada yang ambil dari 2.000, Pak. 2.000 pesanan. 2.000 biji ya. Biji ya. Kalau full kita ngambil yang dari cenige 1000-an itu per hari sih kita bisa selesai 500, Pak. Kalau fokus untuk ngambil yang 1000-an aja. Ini meningkat apa bagaimana Bu dibanding galungan yang lalu? Dari yang dulu udah meningkat 2 kali lipat. Ini faktornya apa Bu? Penyebabnya? Kebetulan sih yang push online, jadi banyak orderan online yang masuk nih selain dari pelanggan yang sebelumnya. Sejak 2 bulan banyak orang yang sudah memesan cenige. Sebagian besar adalah pelanggan, seperti pedagang yang memesan hingga ribuan cenige untuk dijual kembali. Media sosial saat ini menjadi sarana efektif untuk memasarkan cenige, sehingga tidak heran penjualan meningkat tajam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perajin cenige di Desa Mengwi Badung sejauh ini tidak menemui kendala dalam penjualan karena kualitas cenige yang mereka buat sangat baik. Hanya saja saat pesanan banyak seperti saat ini, mereka kekurangan tenaga kerja. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Perayaan Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili berlangsung semarak. Acara digelar di kawasan Heritage, Jalan Gajah Mada pada Sabtu pekan lalu. Kesempatan ini tidak disia-siakan wisatawan dan warga yang kebetulan melintas. Ada yang menarik dari perayaan Imlek ini, yakni 2 budaya, Bali dan Tionghoa, bertemu menunjukkan toleransi dan persaudaraan. Kebetulan di jalan kaki ini ada kuncup dan juga ada pasar dan ada juga pura desa. Jadi akulturasi atau percampuran budaya itu muncul memang di Denpasar ini. Memang dari zaman dulu sudah ada kebersamaan antara umat Tionghoa, warga Bali, warga India dan juga warga Arab di lingkungan Pasar Badung dan sekitarnya, dan itu menjadikan kita pakai untuk sebuah selebrasi atau sebuah perayaan Imlek yang mengembalikan akulturasi budaya tersebut. Kebersamaan antara warga keturunan Tionghoa, India, Arab, dan Bali di kota Denpasar terjalin sejak lama. Saat acara budaya atau keagamaan seperti saat ini, mereka spontan ikut meramaikan sehingga memperlihatkan keanekaragaman budaya.
Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kota Denpasar. Menyaksikan teater di gedung pertunjukan adalah biasa. Namun bagaimana bila teater dipentaskan di bawah air? Pengalaman inilah yang dirasakan penonton yang memadati Taman Safari Bali di Gianyar pada Jumat pekan lalu. Pertunjukan teater di bawah air dengan judul Varuna baru pertama kali dipentaskan di Indonesia. Pertunjukan teater ini memadukan tarian, akrobatik dan budaya sehingga menghibur. Teater ini mengangkat kisah bocah bernama Varuna yang lahir dari perkawinan seorang nelayan dengan putri duyung. Varuna harus melewati cobaan berat untuk bisa menemukan ibunya dan berkumpul kembali bersama keluarga. Antara dining dan underwater show yang pertama di Indonesia ya. Keunikannya selain para tamu wisatawan ini menikmati kajian kuliner yang luar biasa berkelas internasional, sekaligus kan begitu juga menyajikan makanan-makanan khas lokal Bali ya, ada bebek dan lain-lain. Sekaligus pertunjukannya ini sangat luar biasa karena tidak hanya unsur akrobatiknya, tapi juga ada unsur akuatiknya yang sangat menarik dan berkelas internasional. Pertunjukan teater di bawah air ini baru pertama kali digelar di Indonesia. Penonton diajak menikmati suasana bawah laut dengan pencahayaan dan suara yang memukau. Selain itu, sambil menyaksikan pertunjukan, penonton juga bisa menyantap hidangan makanan dengan berbagai pilihan menu. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.